Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video yang pertama, yaitu langkah pertama untuk membuka terminal terlebih dahulu. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan. Nah, di sini berfokus mengisi data otomatis ke dalam database menggunakan Keyer. Keyer digunakan untuk memasukkan data awal atau data dummy tanpa harus mengisi tabel secara manual. Laravel menyediakan fitur seeder melalui folder database atau seeder. Nah, di sini langkah pertama kita akan membuat migration terlebih dahulu. Nah, untuk membuat migration tabel produk di sini kita ketik perintah yaitu php artisan make _2 migration create underscore tb product underscore table. Ini berguna membuat tabel migration. Berhubung saya telah membuat tabel, jadi di sini saya akan tunjukkan hasil migration yang telah saya buat. Di sini terdapat yaitu tabel produk yang telah saya buat. Setelah ini adalah hasil otomatis pada tabel migration yang telah kita buat tadi di sini. Sudah terdapat isinya, ada nama produk, deskripsi. Sudah terdapat nama produk, deskripsi produk, harga produk, dan kategori ID. Ini adalah file yang sudah saya buat tadi. Kemudian, untuk menjalankan migrationnya, di sini bisa kita buat PHP artisan migration. Ini untuk menjalankan migration yang telah kita edit tadi. Tidak hanya file produk, di sini juga ada file kategori yang sudah saya buat tadi. Nah, file ini caranya sama. File migration yang sudah saya buat tadi, cuman beda isi secara otomatis. Kita edit dengan isi, kategori, ID kategori, dan deskripsi. Kemudian migration ini sendiri berfungsi sebagai version control database, sehingga struktur tabel dapat diubah dan dikelola sebagai otomatis. Jadi untuk isian ini semua berguna untuk kontrol pada database yang kita buat. Kemudian untuk langkah kedua, kita jalankan perintah kedua, yaitu untuk membuat model. Di sini kita akan membuat model dengan mengetik perintah php artisan make _2. Bisa kita lihat. Untuk langkah kedua, kita jalankan dengan mengetik perintah php artisan make. Nah, setelah itu model produk sama di sini saya sudah membuat model produk sebelumnya. Kita bisa lihat tabel app terdapat 2 model. Kemudian di bawahnya adalah model yang telah kita buat. Untuk isinya bisa kita lihat di sini, terdapat di dalamnya TB produk, ID produk. Di sini sudah saya tulis penjelasan dalam codingan ini supaya kalian bisa memahaminya. Ini untuk tabel produk, model produk. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu untuk membuat seeder. Caranya kita membuat seeder dengan klik php artisan make _2 seeder, produk seeder. Karena saya sudah membuat produk seeder, jadi kita langsung buka saja seedernya. Nah, di sini sudah terdapat seeder, bisa kita lihat isinya produk seeder. Ini digunakan untuk mengisi data otomatis. Tabel database di sini telah saya buat codingannya, yaitu nama-nama produk yang akan saya jual nanti. Bisa kita lihat di sini saya memiliki 3 buah produk yang ada pada tabel masing-masing. Produk terdapat nama produk, harganya, sudah ada deskripsinya, dan pada kategorinya no itu digunakan penomoran. Saya sudah buat kategori seeder sebelumnya. Kita bisa membuat salinan ini, maka otomatis akan terhubung untuk langkah selanjutnya, itu menjalankan seeder. Dengan cara, nah ini adalah database yang kita buat tadi. Terdapat pada tabel yaitu
pada folder belajar underscore Laravel. Di sini kita lihat sudah terdapat yaitu ada TB kategori dan TB produk. Jadi kita sudah menjalankan TB produk secara otomatis. Di sini adalah hasil codingan yang ada pada database yang sudah saya buat. Namanya sudah berganti, ada harga, deskripsi, dan kategori ID. Ini adalah hasil yang telah kita buat tadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video awal tadi karena saya sudah membuat model-model tadi pada video sebelumnya. Di sini saya akan membuat beberapa file. Yang pertama yaitu di bagian web yang terdapat di bagian root web. Nah, di sini saya sudah membuat codingan terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ada root, get, product controller, class, dan index. Nah, karena index ini yang awalnya yaitu adalah get product, maka saya ganti dengan index supaya dapat terhubung. Ini untuk isi bagian web. Kemudian di sini di bagian resource view itu terdapat file product di dalam folder packs yang sudah saya buat sebelumnya, folder produk supaya terlihat lebih rapi. Di sini ada codingan yang bernama blade php. Blade PHP ini saya ambil dari product blade PHP yang saya pindahkan ke dalam folder produk. Kemudian saya ganti namanya menggunakan nama blade.php. Nah, karena di bagian ini sudah saya ubah namanya dan ini hasil dari codingan saya sebelumnya. Nah, jika sudah itu, maka selanjutnya itu ada pada app http pilih product controller. Di file web tadi saya buat indeks di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya tadi di sini, maka di bagian ini diubah menjadi indeks supaya dapat berubah kemudian supaya dapat terhubung dengan folder baru yang telah kita buat. Maka di bagian sini kita buat nama pack product supaya dapat menyambung ke database ini. Ini adalah ke database-nya. Ini adalah codingan baru yang telah saya buat. Kemudian terdapat data underscore product .2 get yang lebih jelas. Nah, di bawahnya jangan lupa itu ada data produk, kemudian toko, kemudian di bawahnya data produk. Nah, di bagian blade PHP di sini agar dapat terhubung lebih bagus lagi, di bagian sini codingannya diubah, itu harus sama dengan codingan yang ada pada product controller. Kemudian untuk strukturnya di sini sudah saya ubah semuanya menjadi di bagian row, yaitu log iteration. Itu berguna untuk urutkan nomor pada tabel. Kemudian nama produknya harga secara otomatis tanpa kita membuat salinan 2 kali. Kemudian di bawahnya terdapat deskripsi. Nah, bagian terakhir untuk melihat hasil, buka terminal dengan memberi perintah yaitu php artisan server. Untuk hasil codingan yang sudah saya buat tadi, di sini sudah terdapat nama produk yang telah saya ubah
database atau localhost nama. Nama, nomornya sudah berubah, untuk harganya sudah berubah, deskripsinya juga sudah berubah, dan aksinya juga sudah berubah. Itu hasil codingan yang sudah saya buat tadi.